Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gigis Mania, kembali lagi bersama saya di mana channel Atang Gigis. Kali ini Mr. Papo mau memberikan sedikit gambaran ilmu pengetahuan tentang bagaimana perhimpunan dana dan penyaluran bank syariah. Secara dasarnya perhimpunan dan penyaluran bank syariah. Jadi bank syariah itu penghimpunan dananya ada pemilik modal, di situ ada simpanan ada giro wadiah, tabungan wadiah atau dan tabungan mudorobah, deposito mudorobah. Untuk perhimpunan dana bank itu ada 3. Pertama, pemilik bank. Sebagai pemilik bank, dialah sebagai modal utama dari bank syariah. Selain itu ada yang kedua, simpanan. Simpanan ada tabungan. Tabungan ada yang berbentuk wadiah dan ada yang berbentuk mudorobah. Yang ketiga ada giro wadiah. Yang keempat ada deposito mudorobah. Tabungan wadiah. Tabungan wadiah salah satu produk simpanan perbankan syariah dengan pola akad titip murni. Jadi seperti ini. Kalau tabungan wadiah, jika kalian menyimpan di bank tersebut 100.000 dengan konsep wadiah, berarti uang Anda tidak akan bertambah, tidak akan juga berkurang. Jadi tetap 100.000, tidak ada potongan-potongan apapun. Nah, yang kedua ada tabungan mudorobah. Mudorobah salah satu produk simpanan perbankan syariah untuk menghindari riba karena menerapkan pola bagi hasil. Perbedaannya antara tabungan konvensional dan tabungan mudorobah di perbankan syariah, kalau di perbankan syariah itu diinikannya bagi hasil gitu. Jadi nanti uang kalian akan dipergunakan oleh bank. Kalau jika ada keuntungan, itu bank akan membagi hasil kepada si penabung. Next, slide selanjutnya di sini ada giro wadiah. Giro wadiah adalah produk penghimpunan dana dengan prinsip wadiah, ya, damanah atau titipan yang dapat diambil kapan saja menggunakan cek giro. Jadi konsepnya sama giro wadiah dengan tabungan wadiah, cuman dia hanya menggunakan pengambilan cek and giro. Terus yang keempat di sini ada deposito mudorobah. Deposito mudorobah produk simpanan di bank yang menggunakan sistem perhitungan keuntungan syariah berupa nisbah atau bagi hasil. Jadi nisbah itu ada seperti jangka waktu ya, misalnya berapa nanti ada bagi hasilnya. Nah, kalau menurut diagram di sini, untuk penyaluran dana bank syariah ini apa aja sih? Di sini kalau kita lihat ada debit financing, yaitu jual beli. Terus di sebelah ada juga equity financing atau profit loss sharing. Ya, di bawah debit financing itu ada murabahah, ada itisna, ada salam akadnya. Di bawah equity financing itu ada mudorobah, ada musyarakah. Nah, di sini ada juga penyaluran dengan akad qard, yaitu pinjaman kebajikan, dana talangan. Dan ada juga penyaluran dana dengan akad izaro, wakalah, kafalah, dan hawalah. Seperti itu. Di sini tadi sudah disebutkan penyaluran bank syariah, debit financing yaitu murabahah, itisna, dan salam ya. Yang kedua tadi equity financing atau profit loss sharing yaitu mudorobah dan musyarakah. Murabahah yaitu jual beli barang dengan cicilan dengan penambahan keuntungan buat bank. Contoh, misalnya kalian mau membeli rumah
rumah ini harganya 1 juta jika kalian membayar langsung cash. Nah, karena kalian tidak mempunyai dana untuk pembayaran cash, karenanya Anda mencoba melewat dari bank syariah. Bank syariah oke menyetujui harga rumah 1 M. Nah, kalian mau mengkredit nih, mengkredit misalnya 1 tahun. Nah, harga rumahnya jadinya kalau misalnya 1 tahun, nanti harga rumah menjadi 1,2 M. Contoh seperti itu. 2, yaitu akad itisna ya. Jadi itisna ini akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan. Dan di sini pemesan berarti pembeli dan penjual. Jadi contoh, kalian mau membeli sebuah mobil. Oke, saya mau beli mobil nih. Mobilnya tapi joknya harus dikulit ya. Ininya di sini, ininya di sini dengan harga sekian, misal gitu ya. Dengan harga 1 juta. Nah, ini harus ada kesepakatan antara si penjual dan pembeli, seperti itu. Nah, yang ketiga itu akad salam. Akad salam yaitu akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, dan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh. Contoh seperti ini, biasanya lebih banyak terjadi di sektor pertanian atau perkebunan. Contoh, saya ingin beras tipe misalnya R16. Nah, dengan kuantitinya 1 ton. Saya bayar di muka dulu. Saya kasih berapa totalnya, 1 juta. Ya udah nih saya bayar. Nanti di saat panen barang itu untuk saya, karena saya sudah membeli atau pesan barang tersebut. Kurang lebih seperti itu kalau untuk titip salam. Oke, next selanjutnya yang ketiga atau C, yaitu akad qard, pinjaman kebajikan. Akad saling bantu, tata dalam kurung tata will, sehingga bukan termasuk transaksi komersial. Jadi kalau ini akad, kalian misalnya pinjam 1 juta, yang ngembaliinnya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, ya akhirnya 1 juta membantu. Nah, seperti itu akad qard. Dan yang keempat atau D itu akad ijarah. Ijarah yaitu kegiatan sewa menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Misalnya saya mau sewa ruko 5 tahun. Per tahunnya berapa? 1 juta. Berarti kalau 5 tahun 5 juta. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu akad ijarah. Terus yang kelima E yaitu wakalah. Akad wakalah yaitu akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak, bertasaruf. Dalam artian saya mau beli barang, saya mau beli misal sepeda gitu. Nah, cuman saya tidak bisa, saya memberikan kuasa kepada teman saya, si B sebut aja. B, tolong belikan saya sepeda dengan harga 1 juta nih gitu. Nah, si B ini yang membelikan barang tersebut. Kurang lebih seperti itu. Dan yang F dan 6 yaitu akad hafalah. Jadi akad hafalah ini maksudnya apa sih? Kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Jadi seperti ini. Jika saya berhutang nih sama si A, saya pinjam duit ya 1 juta gitu. Nah, saya datangnya nggak sendiri, misal berdua nih sama teman saya si B gitu. Saya pinjam duit ya 1 juta, tapi nanti nih si B yang nanggung utang saya 1 juta, si B yang bayar langsung ke si A, karena si B ini mempunyai utang dengan saya 1 juta gitu.
Kurang lebih seperti itu. Akad hawalah. Akad hawalah yaitu pengalian penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada hutang yang menanggung hutang tersebut. Yang ketujuh yaitu hawalah. Hawalah ini yaitu pengalian penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Contoh seperti ini. Saya minjem uang sama si A. Nah, teman saya bilang, B, karena si B ini punya hutang, nih karena karena saya lagi butuh duit, tolong dilunasin ya nanti hutang saya kepada si A sebesar 1 juta. Kurang lebihnya seperti itu. Yang B, equity financing, yaitu akad kerjasama antar bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati. Contoh seperti ini. Ada suatu usaha misal konveksi lah. Dia menabung, terus akhirnya karena si bank ini tahu nasabahnya ini mempunyai konveksi dan berjalan bagus, bank mengucurkan dana, tapi dengan nantinya kepada pihak konveksi ini bilang, kita bagi hasil, ya entah bagi hasilnya nanti sesuai kesepakatan, tak bisa 60-40, 70-30, 50 atau 50, kurang lebih seperti itu. Di equity financing ini ada dua, yaitu ada akad murabahah, yaitu jual barang dengan cicilan dengan penambahan keuntungan buat bank. Yang kedua musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih mencapai suatu tujuan tertentu dalam bisnis. Maka tujuannya adalah untuk memperoleh profit dari usaha yang dikelola bersama-sama. Murabahah, yaitu jual beli barang dengan cicilan dengan penambahan keuntungan buat bank. Jadi kita jual beli barang dengan cicilan, nanti ada keuntungan buat bank. Dan musyarakah, jadi musyarakah ini ada si A sama si B, sama si A usaha, si B usaha. Nah, ini ceritanya mau ngembangin, tapi sama-sama kepentok, ya istilahnya modalnya karena papasan. Gimana yuk kita lebur jadi satu agar perusahaan kita bisa jadi berkembang dan profitnya bisa bertambah lebih besar lagi. Bagaimana kalau kita kelola usaha ini jadi satu bersama-sama? Kurang lebih seperti itu kalau musyarakah. Oke, itulah gambaran kalau menurut saya. Jika kalau saya masih ada kekurangan, tolong diperbaiki. Demikian dari saya. Jika video ini menarik buat Anda, jangan lupa subscribe, like, tulis komentar di kolom komentar. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.